Ada 4 ini, satu kandang itu ada 4 ekor sapi. Tapi sekarang udah mulai membaik, tapi kaki luka-luka yang di kaki itu masih dengkelang-dengkelang gitu loh. Kalau dipotong ya nggak dapat untung lah, rugi ya. Ya banyak penurunan. Kalau sapi yang udah rusak-rusak kayak gini ya belinya 40, dijual 35. Yang kena 5, dijual 2, dijual rugi. 1 ekor harganya 29, 1 ekor. Ada yang 30, Kalau kemarin dijual berapa? dijual 23. Ada Semua mengalami kerugian. Kerugiannya hampir 40. Nggak dijual laku berapa kok? 10 juta. Kalau dibandingkan harga sesungguhnya gimana? Ya 25. Kalau sesungguhnya kalau waras ngoten. 25. Parah sekali. Ruginya sampai berapa Pak kalau Ya jutaan. ada Kalau yang dijual ya sampai jutaan. Jauh dari harga sebenarnya. Iya, ruginya banyak, bisa sampai turun lebih dari 50%. Laporan kerugiannya sudah banyak. Ya saya kira harusnya pemerintah. Kami sebenarnya sudah menyampaikan pada pemerintah perlu segera dibentuk Satgas Nasional. Karena ini masalah tidak bisa hanya diselesaikan oleh Kementerian Pertanian. Kita lihat korban, tadi kalau kita dengar ya, petani. Kami terus terang aja kepentingan kami juga termasuk membela para petani. Kalau tadi Pak Slamet mengatakan ini kesembronoan dari pemerintah, maka pemerintah harus membayar kesembronoan ini. Jangan sampai petani-petani kecil itu, itu kerugiannya dia itu memelihara dapat untung apa sih? Hanya 2 ekor, dia gede. Nah, oleh karena itu dalam hal ini kerugian itu kemudian harus diinventarisir. Dan pemerintah harus dengan segala konsekuensi memberikan kompensasi kepada peternak. Oke. Itu aja. Sebelum nanti kita konfirmasi ke Pak Dirjen, Pak Andreas juga. Ya, hampir gengnya sama banyak Mbak. yang Di sini saya mewakili sedulur-sedulur tani ya. Kami tergabung di Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia. Kami ada di 20 provinsi saat ini, di 90 kabupaten. Kami juga mengikuti apa yang terjadi sekarang di PMK. Karena biasanya petani itu juga punya ternak, walaupun 1 ataupun 2. Barusan saja kemarin ada yang lapor, kena di sapi dia kan. Sapi barusan beli 18 juta. Lalu karena terkena PMK dijual hanya 5 juta, dia sudah rugi belasan juta. Barusan tadi juga ada yang lapor kan, kambingnya baru beranak, ibunya mati. Jadi anaknya terlantar dan anaknya ya pasti almarhum juga akhirnya kan. Dalam arti ini kerugian yang diderita oleh petani-petani kami ini juga cukup besar. Petani yang terkena ini kerugiannya bisa belasan juta Mbak. Dan kami minta hitung kira-kira berapa persen yang terkena di Jawa Timur. Itu potensi terkenanya itu antara 5-10% saat ini. Itu sangat tinggi. Kalau kita hitung, kita rupiahkan luar biasa besar itu angkanya. Jadi untuk itu mohon betul, ini kami mewakili sedulur-sedulur tani, mohon betul pemerintah turun tangan. Kan ya terkait dengan ini untuk mengganti kerugian yang dialami petani. Coba kita tanya Pak Dirjen, apakah ada kemudian skenario penggantian dan lain-lain itu Pak Dirjen? Ya. Jadi langkah-langkah yang kita ambil, jadi pemerintah ini sangat serius. Sangat serius. Karena kita tahu dan kita pahami semua bahwa PMK itu memang penyakit hewan yang paling ditakuti di dunia. Nah, dengan kondisi ini sejak dari laporan awal di menjelang Idul Fitri kemarin, itu tim beserta dengan seluruh obat dan lain-lain sebagainya telah kita turunkan. Paling tidak itu adalah memulai untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan-lonjakan yang terlalu signifikan. Dan kami terus melakukan itu sampai hari ini. Dan alhamdulillah secara nyata, memang sih tadi 16 provinsi ya. Tapi jangan dikategorikan 34 provinsi 16 yang kena. Satu provinsi itu bukan semua satu kabupatennya, enggak. Di kabupaten pun hanya 1 atau 2 kecamatan yang kena di situ beberapa. Cuma Jawa Timur saja ini agak baik karena memang kan populasi terbanyak ada di Jawa Timur. Sehingga ya. Jawa Barat sudah hampir semua. Ya, tetapi kan kita harus melihat bahwa kalau kita mendramatisir data seperti itu kan bisa terjadi kepanikan lagi nih orang. Gitu. Itu yang harus kita jaga sekarang. Agar semua khususnya stakeholders kita, peternak kita itu lebih tenang.
Di TV kita lihat baru tadi wawancarai. Kemungkinan besar sapi-sapi itu masih sehat. Karena ditakutin oleh pedagang, dia panic selling. Dan mata kepala saya sendiri melihat di NTB. Ada 11 ekor yang akan dibeli. Sudah diangkut 6 ekor, tinggal 5 ekor. Untung kita datang. Nah, semua ini kan perlu kebersamaan. Oke. Dan jika ada pihak-pihak yang ya tanda kutip lah memberikan sesuatu yang kurang nyaman, itu tentunya akan berpengaruh kepada khususnya peternak kita. Dan kita tahu semuanya tradisional, pengetahuannya kurang, tiba-tiba ada begitu, udah panic selling dan segala macam. Dan ini adalah momen-momen orang-orang yang mengambil kesempatan untuk melakukan hal-hal itu. Nah, ayo kita sama-sama lindungi peternak kita. Iya, iya. Iya, nah seperti itu. Nah, sedikit Mbak saya laporkan bahwa dari treatment yang dilakukan obat, itu ini data resmi. Itu sudah 31% lebih yang terjadi kesembuhan. Bukan berarti virusnya hilang ya. Kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti biasa ternaknya. Yang kesembuhan itu kami langsung lakukan lagi pengecekan untuk mengetahui apakah virus itu masih bertahan atau seperti apa. Walaupun secara teori memang banyak mengatakan bahwa ada yang bertahan 2 tahun, ada yang langsung hilang dan sebagainya. Iya, ada yang 6 bulan seperti itu. Dan kematian itu dari 20 ribuan yang terpositif itu sekitar 0,7%. Nah, langkah-langkah ini kan ada menuju ke perbaikan gitu. Paling tidak ini adalah harapan kita untuk menenangkan agar kita juga pemerintah dan seluruh stakeholders peternakan bisa bekerja dengan baik. Tapi kalau pada panik begitu kan juga bingung seperti apa. Nah tentunya langkah-langkah ini pemerintah pasti melakukan. Kita butuh supporting dari benar bahwa pemerintah tidak bisa sendiri. Kementan tidak bisa sendiri. Dan Satgas Nasional telah kita bentuk. Kemudian ada posko nasional atau krisis center sampai dengan provinsi dan kabupaten. Inilah bagian-bagian yang kita lakukan untuk bagaimana meminimalisir kondisi itu. Dan kalau kita kompak saya kira Pak Teguh kita bisa selesaikan bersama persoalan. Pak Dokter, seberapa efektif kemudian misalnya menggunakan obat tadi kan sudah sampai 30% kesembuhannya. Apakah dimungkinkan juga ketika vaksin dan lain-lain ini juga menjadi solusi? Oh iya. Jadi kalau dari sisi supporting ya, jadi ini kan virus ya, virus itu obatnya bukan hanya satu, vaksin. Kalau kemudian diberikan mau herbal, mau vitamin itu hanya lebih kepada mempertahankan kondisinya supaya tidak memperlambat perkembangan dari virus itu. Tidak terjadi ngedrop, jadi seperti itu, menurunkan simptomatisnya. Nah, cuma saya gini Mbak, saya juga jadi terus kita bukan mendramatisir ini, tetapi justru ini kita memberikan dorongan, warning kepada pemerintah supaya ini loh yang terjadi harus serius. Pertama, yang kedua justru keseriusan kami ingin bahwa secara teoritis menurut disiplin ilmu yang saya pelajari, mungkin nanti profesor juga bisa menambahkan, ini harus stamping out, harus dilakukan eradikasi, pemusnahan. Cuma konsekuensinya dari pemusnahan ini adalah anggaran. Kita harus pikirkan rakyat-rakyat, petani-petani, peternak-peternak rakyat itu yang jumlahnya tidak seberapa harus dilakukan skema bagaimana kemudian dia tidak terasa rugi, bahkan harusnya diganti total. Nah, oleh karena itu kemarin dalam kesimpulan rapat kita dengan Raker itu bagaimana ini ditarik menjadi sebuah apakah bencana nasional atau darurat apa sehingga nanti alur dana yang dibutuhkan untuk penanganan ini tidak normatif sebagaimana perjalanan APBN karena ini sifatnya adalah darurat. Ini yang justru kami memberikan support dari DPR ini bagaimana ini segera terselesaikan, tidak tergantung dengan alur birokrasi yang pada akhirnya penyakit berjalan terus sementara penanganan tidak berjalan karena tidak adanya dana. Oleh karena itu kemarin dalam kesimpulan rapat didorong untuk menjadi bencana nasional apakah dalam kondisi darurat sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih efektif. Seperti itu Mbak. Kan efektif Pak? Iya gini untuk bagaimana cara mengendalikan ini memang stamping out strategi ini dikenal di dunia untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti ini ya Mbak ya. Ya walaupun kalau untuk khusus untuk PMK ini
belum begitu efektif stamping out Karena? strategi. Karena tadi yang saya sampaikan penyebarannya itu macam-macam. Bisa penyebaran karena kontak, bisa karena si peternaknya sendiri megang si A lalu dia pindah megang si B gitu kan. Lalu bisa aerosol dan bisa yang sangat berbahaya adalah airborne. Kan ini kan dia bisa menyebar bahkan dari kajian tapi di temperature ya di wilayah-wilayah yang beriklim sedang ya itu bisa sampai 60 kilo bisa dibayangkan kan penyebarannya. Sehingga stamping out memang satu langkah utama yang harus kita jalankan. Lalu langkah yang lainnya yang sekarang memang sedang dikaji dan diterapkan di banyak negara itu vaksinasi kan ya. Jadi kita bayangkan saja PMK ini sebagai virus COVID itu aja lah. Dalam arti semua pihak harus sadar, harus memiliki sense of crisis. Sebab kalau tidak, nanti yang tadi ditunjukkan sebagian besar hijau, nanti sebagian besar dalam tempo cepat akan menjadi merah. Ini yang ingin kami ingatkan bersama. Jadi itu yang sangat penting kesadaran itu. Lalu yang tadi terkait dengan peternak. Memang saat ini petani kalau kehilangan satu ternak itu sudah luar biasa Mbak. Kerugiannya belasan juta yang kami catat kan yang di jaringan-jaringan tani kami. Jadi pemerintah harus memiliki anggaran bagaimana petani ini tidak dirugikan dengan nanti katakanlah dilakukan stamping out dan lain sebagainya. Jadi penggantian ini harus betul-betul kita pikirkan. Pemerintah harus menyediakan anggaran yang memadai sehingga petani ini tidak rugi menghadapi situasi ini dan dibiarkan sendiri. Itu saya kira yang amat sangat penting Mbak. Itu. Saya bisa tambahkan sedikit ya Mbak Brigita ya. Tahun 2002, Departemen Pertanian, waktu itu departemen ya masih Pak ya, itu sudah membuat exercise. Kalau saat itu terjadi outbreak PMK, maka kerugian saat itu sudah dihitung kira-kira 16 miliar. 16 triliun. Dari segi ternaknya, biaya. Ini saya penting. Oleh karena itu begini, itu sudah di exercise ya. Kalau sekarang tentunya itu lebih besar lagi. Lebih besar inflasinya udah naik berapa banyak. Tapi ada satu hal yang saya amati ya. Sepertinya maksud pemerintah betul menenangkan. Tapi kan ini tidak ada satunya. Nah ini Pak Slamet nih seorang dokter hewan jadi tahu. Bahwa itu kata-kata tenang bisa disembuhkan ini sembuh. That's not the point. Poin kita itu adalah bagaimana mencegah terjadinya betul. Tetapi kalau kemudian bahwa itu bisa disembuhkan seolah kalau sembuh itu selesai. Padahal sembuh itu masih bertahun-tahun virus itu ada di tubuh dan produktivitinya turun. Ya kan? Belum kerugian. Inilah yang sebenarnya harus segera diputuskan oleh pemerintah. Jangan hanya dengan kata penghiburan atau menganggap enteng. PMK itu nggak bisa dianggap enteng. Bukan hanya kita, negara lain pun tidak menganggap enteng. Tapi mungkin nggak sih Pak kalau misalnya itu nanti jadi wabah ataupun dengan skenario stepping out ini akhirnya ada subsidi seperti BLT. Solusi-solusi mulai yang terkecil sampai terbesar itu kami sudah siapkan. Tinggal ini momen-momennya kapan kita harus melakukan ini yang kita harus. Nah seperti tadi kalau ya mungkin misalnya bukan berarti bahwa sembuh dan selesai seperti saya katakan tadi ya mungkin sembuh dari gejala bisa sehat bisa makan tapi mungkin virusnya masih ada seperti itu. Sehingga langkah vaksinasi pun insya Allah kita mulai pada minggu kedua Juni rencananya sudah dimulai. Apa tuh Pak? Vaksinasi. Oh oke. Vaksinasi. Dan itu memang kita memasukkan dulu vaksin dari luar karena memang kan selama ini kita stop nih memproduksi karena kan 23 tahun kita tidak pernah ada kasus. Dan insya Allah di Agustus nanti doakan saja mudah-mudahan vaksin produksi dalam negeri kita yang diproduksi oleh Pusat Veteriner Farma Surabaya bisa kita luncurkan sehingga kita benar-benar ya tidak tergantung vaksin dari luar semua bisa diproduksi. Nah langkah-langkah ini semua kita sudah menyiapkan seperti apa skenarionya tinggal kapan bahwa ada yang sembuh itu kenyataan tetapi apakah itu menjadi sebuah statement bukan statement utama bukan bahwa udah kasih obat aja gak usah vaksin kalau begitu enggak tapi itu adalah merupakan step sekali lagi ini peternak yang kita hadapi. Peternak dengan pengetahuan yang kurang, informasi yang kurang, tiba-tiba kita misalnya menetapkan wabah hari ini bencana nasional, mungkin acara kita malam ini udah ada yang dengar, udah ada yang siap-siap berspekulasi tentang itu. Jadi nanti waktu lebaran haji harganya habis. Iya, jadi ini yang harus dijaga sehingga semua aspek kita bisa jaga.
Ini mungkin perlu pengertian Tapi kita semua. masih gitu. mungkinkah kemudian skenario BLT ataupun memberikan subsidi terhadap yang tadi disampaikan kerugiannya supaya tidak kemudian rugi sedemikian dalam. Sesaat lagi Pak Dirjen akan jawab, tetaplah bersama kami.